점점 이렇게 시간이 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제 Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nani. Aku dari jurusan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini aku akan membuat video mengenai tugas mata kuliah sosiolinguistik dengan pembahasan mengenai hubungan bahasa masyarakat dan kebudayaan yang diampu oleh Ibu Rizky Amelda. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa pengertian dari bahasa, masyarakat, dan kebudayaan itu sendiri? Oke, mari kita bahas satu-satu. Bahasa. Istilah bahasa dalam bahasa Indonesia sama dengan language dalam bahasa Inggris, ta'al dalam bahasa Belanda, dan lughatun dalam bahasa Arab, dan bahasa dalam bahasa Sanskerta. Istilah-istilah tersebut masing-masing mempunyai aspek tersendiri sebagai dengan pemakaian untuk menyebutkan unsur suatu kebudayaan yang mempunyai aspek yang sangat luas sehingga merupakan konsep yang tidak mudah didefinisikan. Sudah tahu kan apa pengertian bahasa? Sekarang kita bahas mengenai budaya. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang dipelajari dan dialami bersama secara sosial oleh para anggota suatu masyarakat, sehingga suatu kebudayaan bukanlah hanya akumulasi dari kebiasaan dan tata kelakuan, tapi suatu sistem yang terorganisasi. Kebudayaan juga meliputi semua aspek dan segi kehidupan manusia, baik itu produk, material, ataupun non-material. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk yang terdiri dari berbagai budaya, menjadikan perbedaan antar kebudayaan justru bermanfaat dalam mempertahankan dasar identitas diri dan integrasi sosial masyarakat tersebut. Dari bahasa, masyarakat, dan budaya, apakah teman-teman tahu apa itu fungsi bahasa? Oke, mari kita bahas. Bahasa sendiri mempunyai fungsi yang beragam. Sudaryanto juga menegaskan bahwa fungsi bahasa mengarah pada untuk keperluan apa saja bahasa tersebut digunakan. Terkait dengan fungsi bahasa dan keberagaman keperluan manusia dalam bertutur juga disampaikan oleh Krida Laksana. Krida Laksana menyampaikan kata fungsi merujuk pada beberapa bagian atau pengertian. Yang pertama, beban makna suatu satuan bahasa. Yang kedua, sehubungan satu satuan dengan unsur-unsur gramatikal, leksikal, atau fonologi dalam suatu deretan tertentu. Yang ketiga, penggunaan bahasa untuk tujuan tertentu. Dan yang keempat, peran unsur dalam suatu ujaran dan hubungannya secara struktural dengan unsur lainnya. Serta yang kelima adalah peran sebuah unsur dalam satuan sintaksis yang lebih luas, misalnya nomina yang berfungsi sebagai subjek dan objek. Melihat rujukan pengertian yang disampaikan oleh Krida Laksana di atas, terlihat adanya pembagian fungsi dari tatanan mikrolinguistik dan makrolinguistik. Rujukan pada poin 1, 2, 4, dan 5 mengacu pada fungsi dalam tataran mikrolinguistik, sedangkan kaitannya dengan fonologi, morfologi, dan sintaksis. Sementara itu, untuk poin ketiga merujuk pada tataran mikrolinguistik. Setelah tadi membahas mengenai fungsi bahasa, sekarang kita membahas mengenai hubungan antara bahasa dan budaya. Oke, pengajaran sering dipisahkan dari pengajaran budaya atau bisa disebut dengan kultur. Bahkan ada yang menganggap bahwa bahasa tidak ada hubungannya dengan budaya. Memang diakui bahwa budaya penting untuk dipahami oleh pengajar bahasa, tetapi pengajaran yang sering terpisah dari pengajaran bahasa memang mempertimbangkan aspek budaya dalam pembelajaran bahasa dengan lebih menekankan pada penggunaan bahasa itu sendiri. Bahasa juga sebagai suatu sistem komunikasi adalah suatu bagian atau substansi dari sistem kebudayaan. Bahkan dari bagian ini, kebudayaan bahasa terlihat dalam suatu aspek kebudayaan secara menyeluruh, paling sedikit dengan cara mempunyai nama atau istilah dari unsur-unsur dari semua aspek budaya itu. Lebih penting lagi, yang menentukan terbentuknya kebudayaan, bahasa sebagai alat komunikasi yang terdiri dari sistem lambang yang dikomposisikan pada kerangka hubungan kelompok sosial dan berimbas pada struktur interaksi kebudayaan secara
telah diajarkan kepada orang asing di berbagai lembaga, baik itu universitas, sekolah, maupun lembaga lainnya. Di dalam negeri misalnya, saat ini tercatat kurangnya ada 76 lembaga yang telah mengajarkan bahasa Indonesia kepada penutur asing, baik itu perguruan tinggi, sekolah maupun di lembaga-lembaga kursus. Teman-teman menyimak penjelasan dari saya. Di sini saya akan menampilkan sebuah video yang akan teman-teman simak. Mari kita simak sama-sama. Mas Kuncoro, pagi juga. Suaramu loh, Tin, merdu banget. Sampai burung-burung aja terdiam minder. Apaan sih, Mas Kuncoro? Gimana? Ini si bos mau beliin toprak. Hah? Taplak? Toprak. Hah? Lontong, tahu, bihun, bumbu kacang. Oh, ketoprak. Bilang dong. Tin, Jatah AA. Oh, mana Abdul Rahman dan Sekek? Mantan guru karate. hah? Burung Pak RT. Guru karate. Apa itu? Pelatih silat Jepang. Terus saya mau menangkap Halilintar. Ngomong apa sih itu? Gak tahu. Sinyalnya putus. Dari video yang saja kita saksikan tadi, bisa kita cermati ada beberapa tokoh yang berbeda jenis kelamin, usia, dan berbeda latar belakang sosial kebudayaannya. Mereka sama-sama menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kita cermati lagi bahwa keempat tokoh tersebut menggunakan bahasa Indonesia dengan cara yang berbeda-beda. Dari beberapa tokoh tersebut mempunyai perbedaan bahasa dengan menggunakan kalimat-kalimat sesuai dengan logat kebudayaan atau suku yang mereka punya. Dari video tersebut dapat kita simpulkan bukan bahwa masyarakat dan kebudayaan itu sangat erat kaitannya. Oke, dari pembahasan yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir, saya simpulkan bahwa bahasa di dunia pasti merupakan perwujudan budaya dari masyarakat penuturnya. Jadi, pandangan yang dimiliki oleh suatu masyarakat, bahasa tertentu akan tercermin atau terwujud dalam kebudayaan. Bahasa merupakan produk budaya. Bahasa adalah wadah dan refleksi kebudayaan masyarakat pemiliknya. Sedangkan sosiolinguistik adalah ilmu yang mempelajari adanya fenomena-fenomena bahasa di dalam sebuah kelompok masyarakat. Senada dengan hal tersebut, Sumarsono menjelaskan bahwa sosiolinguistik adalah kajian tentang bahasa yang dikaitkan yang menjadi objek bahasan sosiolinguistik. Oleh sebab itu, dapat disampaikan bahwa segala hal yang terkait dengan keberadaan bahasa di dalam masyarakat ataupun sistem kebudayaan yang dipergunakan di sebuah kelompok masyarakat menjadi objek kajian dalam sosiolinguistik itu sendiri. Sudah saya sampaikan mengenai apa hubungannya bahasa masyarakat dan kebudayaan. Ternyata patut kita ketahui bahwa hubungan antara